Perkenalkan, nama saya Franesa Purbara dari jurusan Pendidikan Teknik Bangunan kelas B angkatan 2020 dengan nomor NIM 2004553. Dalam penyelenggaraan sekolah, bidang-bidang apa saja sih yang harus dikelola oleh sekolah dengan baik? Nah, terdapat beberapa bidang, yaitu ada manajemen kurikulum, manajemen kesiswaan, manajemen personalia, manajemen keuangan, dan manajemen infrastruktur. Manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum ini merupakan salah satu aspek utama di sekolah sebagai sebuah organisasi yang utuh. Prinsip dasarnya adalah mengusahakan supaya kegiatan belajar dan mengajar dapat berjalan dengan baik, sesuai dengan alur kerja yang sudah ditentukan sebelumnya. Manajemen kurikulum ini terdiri dari 4 tahapan, yaitu merencanakan, mengorganisasi dan koordinasi, kemudian tahap pelaksanaan dan pengendalian. Berikutnya, manajemen kesiswaan. Manajemen kesiswaan ini berfungsi untuk mengatur segala sesuatu terkait siswa yang menjadi bagian dari organisasi sekolah. Berbicara tentang bagaimana seharusnya para siswa diperlakukan, bagaimana guru harus mengamati kondisi masing-masing siswa, dan mengakui perbedaan yang terdapat dalam diri masing-masing siswa. Kemudian, bagaimana caranya memberikan suntikan motivasi agar siswa mau giat untuk belajar, dan bagaimana guru mampu membantu siswa dalam mengembangkan potensi yang dimiliki oleh siswa itu sendiri. Kemudian, manajemen personalia. Manajemen personalia ini berbicara tentang bagaimana meningkatkan kualitas sekolah dengan memanfaatkan sumber daya manusia yang terbaik, dan bagaimana menciptakan budaya kerja serta mengajar yang sehat agar semua pihak yang terlibat bisa mendapatkan hasil yang maksimal dan juga memberikan yang terbaik untuk kemajuan sekolah itu sendiri. Nah, berikutnya ada manajemen keuangan. Manajemen keuangan ini tidak jauh-jauh dari pendanaan. Tentu saja berkaitan dengan keuangan yang ada di sekolah itu, termasuk dari dana yang masuk dan dana yang keluar, dan bagaimana caranya menciptakan peraturan yang mampu memberikan keuntungan material agar sekolah bisa tetap beroperasi dengan baik. Yang terakhir ada manajemen infrastruktur. Manajemen infrastruktur ini mengatur segala infrastruktur yang ada di sekolah, mendata dan merawat seluruh sarana dan prasarana yang ada di sekolah secara periodik, dan tata cara merawat serta memperbarui data-data dari seluruh sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Apa fokus manajemen sekolah? Fokus manajemen sekolah adalah memberi sekolah kebebasan dan kekuatan yang besar dan memegang berbagai tanggung jawabnya sendiri dengan mengelola sumber daya sesuai dengan kondisi dan secara mandiri bertanggung jawab untuk mengembangkan strategi manajemen di sekolahnya dan juga memperdayakan sumber daya manusia yang tentunya baik untuk mencapai tujuan sekolah. Selain itu, manajemen sekolah juga dilakukan untuk meningkatkan mutu, yaitu melakukan perubahan pola pikir dan orientasi kerja guru, serta melakukan peningkatan mutu kepada guru dan juga peserta didik. Kemudian, faktor-faktor yang menyebabkan suatu sekolah dikategorikan berhasil dari sisi manajemen sekolah. Faktor-faktor yang menyebabkan sekolah dikategorikan berhasil dalam sisi manajemen yaitu adanya penyelenggaraan diklat, adanya instruktur atau pelatihan, adanya peserta, perencanaan kebutuhan pendidikan, kurikulum, sarana dan prasarana, dan pembiayaan. Kemudian, contoh sekolah yang berhasil dalam melakukan manajemen sekolah itu dapat dilihat juga dari aktivitas proses pembelajaran, kepemimpinan sekolah yang kuat dan solid, pengelolaan tenaga yang efektif, kepemilikan budaya untuk selalu meningkatkan mutu sekolah, dan sekolah memiliki teamwork atau kerjasama yang kompak, cerdas, dan dinamis. Tentu saja kerjasama yang baik ini bertujuan untuk menciptakan atau untuk mencapai tujuan sekolah yang telah ditentukan. Kemudian, mengenai kepemimpinan pendidikan.
Kepemimpinan pendidikan itu sendiri merupakan kemampuan untuk mempengaruhi, mengkoordinir, dan menggerakkan orang-orang lain yang ada hubungannya dengan pelaksanaan dan pengembangan di sektor pendidikan agar dapat dicapai tujuan pendidikan atau sekolah yang telah ditentukan secara efisien dan efektif. Lalu, siapa sih yang dimaksud pemimpinan pendidikan itu dalam hal ini di sekolah? Pemimpin pendidikan di sekolah adalah kepala sekolah. Mengapa? Karena kepala sekolah memiliki tanggung jawab sebagai seorang pemimpin dalam mengatur dan menentukan keberhasilan suatu sekolah. Selain itu, kepala sekolah juga bertugas untuk membuat peraturan, membuat visi misi untuk mencapai tujuan sekolah, dan juga kepala sekolah harus memiliki strategi dalam mengelola pendidikan atau mengelola kegiatan di sekolah itu agar berhasil. Seorang pemimpin harus bisa mempengaruhi dan dipercaya anak buahnya. Dalam hal ini, kepala sekolah sebagai pemimpin di sekolah harus bisa mempengaruhi dan juga dipercaya oleh seluruh masyarakat sekolah atau warga sekolah. Lalu bagaimana caranya? Pertama, kepala sekolah harus bisa melakukan pendekatan secara baik. Mulai dari berinteraksi atau bersosialisasi dengan masyarakat sekolah dengan baik, menjaga komunikasi dengan guru, staf TU, pengurus sekolah, tentu saja kepada murid-murid. Selain itu, pada hakikatnya juga kepala sekolah harus bisa mempengaruhi, mendorong, membimbing, mengarahkan, dan menggerakkan seluruh pihak yang terkait di sekolah itu untuk berperan serta guna mencapai tujuan sekolah yang telah ditetapkan. Menurut saya sangat bermakna karena kajian mengenai pengelolaan pendidikan ini bisa menjadi pegangan dan pedoman saya nanti ketika menjadi tenaga pengajar dalam melaksanakan tugas saya, yaitu melakukan atau mengadakan proses belajar mengajar di kelas. Lalu dengan kajian mengenai pendidikan ini juga, saya bisa tahu bagaimana cara meningkatkan mutu dari pendidikan itu sendiri. Dan juga saya bisa tahu dasar-dasar dalam menjadi seorang pendidik. Karena di dalam kajian mengenai pengelolaan pendidikan, terdapat bagaimana cara menjadi seorang pendidik yang baik. Sehingga dapat mengelola kegiatan pendidikannya, dapat sukses, dan dapat mencapai tujuan dari pendidikan yang telah direncanakan. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak mengenakan. Dan saya ucapkan terima kasih.